Hai, selamat datang di New Tara Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Di sini aku akan lanjutkan upload video dengan judul Love Reading untuk masing-masing zodiak di bulan September. Dan sekarang aku akan rekam untuk zodiak Sagittarius. Nah, kita udah masuk ke batch terakhir di sini Sagittarius. Dan seperti biasa, Love Reading di New Tara Channel ini kita akan bagi dalam 2 sesi. Sesi pertama untuk yang berpasangan terlebih dahulu, kemudian sesi kedua untuk yang single. Nanti untuk masing-masing sesi aku akan sertakan timestamp atau pembagian waktunya di description box. Kamu bisa cek di situ nanti kapan yang berpasangan kemudian kapan yang single, oke? Jadi sekarang kita langsung aja masuk di sini Sagittarius ke love reading yang berpasangan terlebih dahulu. Kita akan mulai dari Romance Angels Oracle Cards, oke? Here we go. Sagittarius love reading berpasangan. Tadi nyebut yang berpasangan nggak ya? Sorry ya, maksudnya yang berpasangan. Sagittarius love reading yang berpasangan bulan September tahun 2021. True love, wow. Katanya di sini this is the romance of a lifetime. True love. Siapapun di sini yang kamu anggap sebagai pasangan kamu ya, di yang berpasangan ini, di sesi yang pertama ini aku ngerasa dia adalah true love atau cinta sejatinya kamu, oke? Baik ini suami, baik ini istri, baik ini pacar, gebetan, atau siapapun yang keinget ketika nonton video sesi yang berpasangan ini. Bisa jadi di sini kamu yang single baru ketemu sama orang baru, kemudian udah berasa kayak koneksi yang luar biasa. Love at the first sight bisa jadi. Kita akan coba lihat di sini Sagittarius. The Lovers dan Ten of Cups. Aku ngelihat tadi ketika aku cut decknya. Sagittarius love reading berpasangan bulan September tahun 2021. Sagittarius. Oke, kita buka 2 sisi di sini Sagittarius. Yang sebelah kiri mungkin kamu, yang di sebelah kanan adalah pasangan kamu, atau vice versa, terbalik, interchangeable, terserah, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa nanti memang nggak cocok, mungkin ini memang bukan untuk kamu readingannya, oke? Di the bottom of the deck ada kartu di Emperor. Oke. Kartu koneksi kamu dan dia di sini ada Page of Wands atau Princess of Wands. Kita buka dulu semua kartunya. Orang di sebelah sini ada The Chariot, King of Swords, Six of Pentacles. Orang di sebelah sini ada The Empress, Seven of Pentacles, kemudian ada Princess of Swords atau Page of Swords. Kamu mungkin di sini berhubungan dengan Cancer, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Taurus. Jelas di sini aku ngelihat ada koneksi yang nyata antara kamu dengan seseorang, koneksi asmara ya. Ada mutual feelings, ada mutual attraction antara kamu dan orang ini ya. Kalian sama-sama suka, sama-sama ada perasaan terhadap satu sama lain. Hanya saja ketika aku ngeliat kartu The Chariot dan Six of Pentacles, someone breadcrumbs you in some way. Ada seseorang di sini yang sepertinya tidak memberikan the fair share to you, tidak memberikan bagian yang seutuhnya ke kamu. Dia tidak secara jujur mengutarakan perasaannya yang sebenarnya ke kamu. Dia mungkin kayak nyimpen isi hatinya. Dia mungkin di sini belum mau terbuka sama apa yang dia rasakan terhadap kamu di sini Sagittarius, atau bisa jadi vice versa, kamu di sini yang seperti itu kepada seseorang.
Ada banyak alasan kenapa seseorang di sini belum bisa ya mengekspresikan rasa ketertarikan mereka atau perasaan mereka yang besar kepada lawan jenisnya atau orang yang dia suka. Banyak alasannya. Salah satunya mungkin karena dia masih fokus ke karirnya dia, fokus ke stabilitas finansialnya dia, fokus ke goalsnya dia, personal goalsnya dia yang mungkin belum dia achieve hingga saat dia ketemu kamu. Tapi bukan berarti karena dia melakukan itu dia nggak suka sama kamu. Dia suka sama kamu. There's nothing wrong with you. Tidak ada yang salah dengan kamu. Hanya saja dia memilih untuk mementingkan dirinya dulu. Jadi aku ngerasa di sini Sagittarius, kamu berhubungan dengan seseorang yang masih mementingkan dirinya sendiri, masih fokus dengan dirinya sendiri gitu. Tapi percayalah, dengan kehadiran kartu True Love, memang ada percikan perasaan yang begitu besar antara kamu dan orang ini. Jadi apa yang kamu rasain sebenarnya juga dia rasain, karena kamu udah di Empress di sini, atau bisa jadi ini dia udah di posisi di Empress di sini perasaannya ke kamu. Artinya dia benar-benar unconditional love, dia benar-benar sayang sama kamu. Kamu berhadapan dengan seseorang yang sayang dengan kamu di sini Sagittarius, oke? Dan ketika aku ngeliat di Emperor, ingat tadi di Emperor muncul di the bottom of the deck di sini, artinya kamu sebenarnya ya, aku ngerasa kamu udah ketemu dengan divine masculine-nya kamu atau divine feminine-nya kamu. Kayak this is your counterpart. Ini seseorang yang benar-benar berpotensi besar jadi partner hidupnya kamu. Oke, ada divine feminine dan masculine di sini. Hanya saja kayak seseorang di sini ngerasa kayak diabaikan, ngerasa kayak kok rasanya dia tidak menunjukkan hal yang sama ya Mbak kepada saya. Seperti yang aku bilang tadi, khusus dalam readingan ini aku ngerasa nih Sagittarius, kamu berhubungan dengan seseorang yang masih fokus dengan dirinya sendiri. Oke, the Chariot, atau kamu di sini seperti yang aku bilang, apapun yang aku bilang di sini bisa terbalik-balik. Bisa jadi kamu di sini yang masih belum bisa menerima orang ini seutuhnya dalam kehidupan kamu, karena kamu masih banyak yang harus yang harus diperhatikan dulu saat ini di kehidupan personalnya kamu. Oke. Kamu mungkin sedang tidak berkomunikasi nih dengan orang ini ya, lagi distant banget, lagi benar-benar minim interaksi antara kamu dan dia. Dan kamu di sini kayak stalking dia di media sosial. Mungkin kamu di sini juga berusaha untuk mencari kabar dia melalui teman-teman kamu, teman-temannya dia. Oke. Ketika aku ngeliat kartu di Hierophant tadi, di underneath, di bawah kartu di Emperor, terbalik pula di Hierophantnya, aku ngerasa ada beberapa kemungkinan. Satu, hubungan kamu dengan orang ini, siapapun orang ini, mungkin masih belum begitu stabil, masih sering dilanda konflik bagi kamu yang suami istri. Mungkin kalian di sini masih sering cekcok, mungkin kalian di sini masih sering kesulitan untuk memahami satu sama lain dalam koneksi ini. Oke, kayak masih kurang kompromi lah antara kamu dan pasangan kamu. Dan bagi kamu di sini yang masih pacaran, masih pendekatan, aku ngerasa hubungan kamu dan dia ini mungkin masih perlu tahap pendekatan lebih lanjut atau perkenalan lebih lanjut, karena belum bisa dikatakan sebuah hubungan yang solid. Oke. Aku juga belum melihat di sini ada arahnya ke pernikahan antara kamu dan orang ini so far, di September ini. Untuk skenario yang lain, aku ngerasa dengan di Hierophant terbalik ini mungkin ada perbedaan keyakinan antara kamu dan orang ini, atau perbedaan yang cukup mencolok yang menurutku menjadi salah satu atau sumber masalah atau kendala besar di dalam koneksi kamu dan orang ini. Walaupun ada perasaan yang mutual, walaupun ada true love di sini antara kamu dan dia, tapi perbedaan tersebut tetap menjadi jurang yang memisahkan kamu dan pasangan kamu, Sagittarius. Oke. Mungkin juga ada jarak nih ya, distance antara kamu dan orang ini, dan itu juga menjadi salah satu kendala kenapa dia kesulitan untuk terbuka secara emosional kepada kamu, karena mungkin dia nggak bisa menjalani hubungan jarak jauh, sehingga dia memilih untuk menutup akses perasaannya ke kamu. Oke.
Kita coba lihat di sini Sagittarius outcome-nya, potential outcome kamu di bulan September. The outcome for this reading, please. Give me the outcome for this reading. Sagittarius. Eight of Swords, Ace of Swords, dan The Lovers. Aku baru inget klien aku, dia Sagittarius, pasangannya Pisces. Kayaknya ini bakal relate ke dia. Maksudnya klien aku Pisces, dia si pasangannya Sagittarius, sorry. Mungkin dia bakal, iya mbak itu aku, iya kak itu aku. Dan aku ngeliat di sini Eight of Swords, Ace of Swords, dan The Lovers. Kalau misalnya ini let's say tentang rekonsiliasi atau rujuk, aku ngerasa belum ada nih kemungkinan rujuknya dalam waktu dekat, khususnya di bulan September Sagittarius. Cuman perasaan true love ini belum kemana-mana. Oke. Kalian masih memikirkan satu sama lain di sini. Komunikasi mungkin akan terjalin lagi. Aku ngerasa komunikasi mungkin akan terjalin lagi antara kamu dan pasangan. Ada some type of truth here. Ada semacam kebenaran yang akan terungkap ke permukaan. Mungkin terkait perasaan dia mungkin kangen sama kamu. Dia mungkin masih punya perasaan sama kamu. Dia mungkin akan mengatakan itu atau mengkomunikasikan itu. Cuman aku nggak yakin apakah kalian bisa kembali bersama dalam hubungan yang lebih stabil. Aku masih belum ngelihat ada kemungkinan seperti itu, karena The Lovers itu sendiri juga berbicara mengenai pilihan pada dasarnya. Tapi aku ngerasa potensi untuk komunikasi kembali terjalin itu ada. Oke. Peluang-peluang rujuknya ada atau peluang rekonsiliasinya ada, cuman aku belum ngerasa kalian bakal tercipta rekonsiliasinya di bulan September ini. Mungkin bisa jadi di Oktober, bisa jadi di menjelang akhir tahun ini. Oke. So, kita lanjut di sini Sagittarius yang single. Untuk yang jomblo. Hai Sagittarius, kita akan lihat di sini situasi asmara kamu di bulan September. Oke, jadi kita langsung aja lihat tadi yang berpasangan lumayan lah hasilnya. Oke, kita akan lihat giliran kamu di sini. Kita akan mulai dari Romance Angels Oracle cards. Here we go. Sagittarius. Love reading single bulan September tahun 2020 Sagittarius. Make the effort. Katanya di sini, great love is worth taking the steps you are guided to take. Make the effort Sagittarius. Kamu mungkin di sini ingin lebih dekat dengan Sagittarius, atau kamu di sini Sagittarius yang ingin lebih dekat dengan seseorang tapi masih terganjal di aksi atau manifestasi dari apa yang kamu inginkan tadi. Oke. Lacking manifestation or lacking action. There's something lacking here in your life. Kita akan coba lihat di sini Sagittarius. Love reading single bulan September tahun 2021. Aku lihat Four of Pentacles. Kita buka 4 kartu aja di sini Sagittarius, nggak banyak-banyak. Kita coba lihat situasinya. Di the bottom of the deck di sini ada kartu Princess of Wands atau Page of Wands. Mungkin ini akan sama lagi dengan yang berpasangan, tapi kita coba lihat dulu. Oke, di sini ada the Star. Kemudian ada Knight of Pentacles. Six of Pentacles. Kemudian ada Eight of Swords. Kita akan klarifikasi Knight of Pentacles dan Eight of Swords-nya. Oke. Aku melihat di sini ada sebuah koneksi
antara kamu dan seseorang, entah kamu udah ketemu dengan orang ini atau akan segera ketemu dengan orang ini, seseorang yang benar-benar di luar kriteria kamu biasanya suka sama orang. Mungkin bisa jadi ada perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan latar belakang keluarga, bisa jadi di sini star-crossed relationship, di mana kamu di sini berhubungan dengan seseorang yang kamu nggak nyangka dia bakal suka sama kamu, atau vice versa, kamu nggak nyangka Sagittarius bakal suka sama kamu. Di sini kamu mungkin di sini berhubungan dengan Aquarius, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, atau air sign yang lain, Libra atau Gemini. Oke? Sehingga ketika kamu udah aduh nggak mungkin lah gue sama dia cantik banget, nggak mungkin dia suka sama gue, kamu jadi pesimis, kamu jadi nggak fokus lagi sama orang itu karena kamu ngerasa nggak bisa ngejangkau dia. Aku ngerasa ada situasi seperti itu yang terjadi, sehingga akhirnya muncul Knight of Pentacles di challenge atau kendala asmaranya kamu. Juga ada kartu make the effort di sini, artinya ada seseorang dalam dinamika ini yang udah kalah sebelum berperang. Okay. Dia udah ngerasa udah nggak ada peluang atau potensinya bersama dengan orang itu, hingga akhirnya dia kayak membunuh optimismenya sendiri dan memalingkan fokusnya ke orang lain. Oke. Sarannya di sini adalah Eight of Swords. Aku ngerasa kamu nggak boleh pesimis. Dengan hadirnya kartu The Star dan Make the Effort, aku ngerasa ada peluangnya antara kamu dan orang tersebut. Sagittarius, trust me on that. Let's see. Why Knight of Pentacles? Kita klarifikasi kartu Knight of Pentacles, oke? Ada Ace of Swords, Six of Wands, dan Four of Cups. See? Look, Ace of Swords, Six of Wands, Four of Cups. Kamu udah yang kayak, duh nggak mungkin lah mbak, dia suka sama gue, gitu kan. Jauh banget level dia di atas gue, nggak mungkin lah, gitu kan. Atau mungkin seseorang di sini yang berpikiran demikian ke kamu di sini Sagittarius, padahal kamu ya biasa aja, ya nggak ada, ya ngapain sih dengan status gue, emang kenapa gitu loh. Mungkin kamu di sini selebriti, mungkin kamu di sini sering tampil di khalayak umum, atau mungkin kamu di sini punya situasi finansial lebih baik dari dia, atau datang dari latar belakang keluarga yang mumpuni secara finansial, dan itu bikin dia jadi ngerasa terintimidasi. Dan akhirnya perasaan intimidasi yang diterima orang ini tuh jadi semacam kendala bagi dia untuk datang ke kamu menawarkan sesuatu yang solid gitu loh. Dia ngerasa kayak nggak ada harapan nih, gue nggak bisa sama orang ini gitu loh. Oke, kalau orang ini siapapun nih, entah ini kamu Sagittarius atau Crosswatchers, kalau kamu terus berpikir seperti ini, kamu nggak bakal kemana-mana. Karena aku ngeliat ada peluang sebenarnya antara kamu dan Sagittarius, atau kamu nih Sagittarius dengan orang ini. Oke, kita klarifikasi kartu Eight of Swords di sini. Nine of Wands, Five of Cups. Aku ngerti kok, aku ngerti banget. Di dalam proses pendekatan kamu dan orang ini, tidak dipungkiri, aku ngerasa kamu bakal mengalami perasaan sedih. Mungkin, ya namanya juga itu ya, perbedaan yang mencolok antara kamu dan orang ini pasti sulit nanti untuk menyamakan perspektif, pendapat. Ada yang nanti merasa tersinggung, ada nanti yang merasa tidak dihargai. Five of Pentacles, Five of Cups, Nine of Wands. Relationship yang berdasarkan The Star ini memang suatu hubungan yang sulit, oke? Karena perbedaannya mencolok. Jadi untuk menyamakan dua orang dari latar belakang yang berbeda itu sangat sulit. Masalahnya, siap nggak kamu untuk berjuang bagi orang ini, karena pada dasarnya kalian udah punya foundation atau fondasi yang bagus, udah ada mutual attraction atau mutual feelings. Masalahnya kamu dan dia ini mau nggak sama-sama saling memahami, berusaha untuk saling merendahkan ego di dalam koneksi ini untuk bisa menyatukan interest atau ketertarikan terhadap satu sama lain. Dan ketika aku ngeliat kartu Six of Pentacles di sini Sagittarius, aku ngerasa kamu masih bisa sih connect dengan orang ini, terkoneksi dengan orang ini, cuman masih belum begitu dalam koneksi yang terjalin, sehingga aku ngerasa kayaknya hubungan kamu dan orang ini masih cukup superficial, masih cukup dangkal. Cuman
perlu effort yang besar dari kedua belah pihak nih ya, untuk sama-sama mau berkompromi. Kalau misalnya kalian mau nih, sama-sama mau untuk saling meyakinkan satu sama lain bahwasanya aku mau loh berjuang di dalam koneksi ini gitu loh. Oke. Kenapa aku tidak klarifikasi kartu Six of Pentacles ini? Karena aku ngerasa kayak aku udah kelihatan jelas dari kartu ini aja bahwasanya hubungan kalian itu nanti masih bakal sebatas benar-benar hubungan yang biasa aja, yang casual, possibly dia ngajak kamu terima, kemudian kalian makan, dah itu aja, nggak ada sesuatu yang deep yang akan terjalin antara kamu dan orang ini. Cuman cukuplah untuk permulaan, untuk menghangatkan mesin kedua belah pihak gitu kan, kayak motor. Jadi tadi saranku di sini bagi yang single, kepada siapapun aku berbicara, jangan nyerah dulu. Eight of Swords itu tentang seseorang yang ngerasa nggak ada jalan keluar dalam koneksi dia dengan seseorang, padahal ada. Dan salah satu saran yang diutamakan di sini adalah jangan nyerah dulu dengan koneksi ini. You're almost there. Nggak juga sih, you're almost there. Still long road ahead sih menurutku, cuman this is worth the fight, this is worth the effort. Ini nih layak dikasih fokus kamu. That's the message here. Okay? So Sagittarius, ini adalah love reading kamu di bulan September. Semoga ini bisa membantu. Dan kalau misalnya ini membantu dan kamu suka, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Dan semoga kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke? Bye!